Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 1 yang beranggotakan Raffi Pradana dengan NIM 02, Ahmad Hafiz dengan NIM 12, Andreas Riz dengan NIM 22, dan saya Freddy Panjaitan dengan NIM 032 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari tugas besar manajemen konstruksi mengenai proses pelaksanaan girder proyek KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya. Nah, kita akan mulai dari pendahuluannya. Next. Selanjutnya adalah latar belakang. Apa itu manajemen proyek konstruksi? Manajemen proyek konstruksi adalah ilmu atau model bisnis yang mempelajari dan mempraktikkan aspek-aspek manajerial dan teknologi industri konstruksi yang digunakan dalam mengordinasikan dan mengkomunikasikan seluruh proses dan tahapan konstruksi. Lalu apa itu proyek KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung? Proyek kereta cepat ini adalah proyek kereta cepat dari PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok melalui Beijing Yawan HSR Co Ltd yang menghubungkan Jakarta-Bandung dari Halim hingga Tegaluar. Kereta cepat ini diperlukan sebagai akses alternatif untuk mengurangi kepadatan arus di luar akses Jakarta-Bandung yang sudah seringkali padat. Juga untuk mempersiapkan penambahan mobilitas dari Jakarta-Bandung yang sesuai dengan penambahan jumlah penduduk. Dan teknologi yang digunakan dalam proses pekerjaan kereta cepat ini adalah teknologi elevated yang berfungsi supaya ini tidak mengganggu arus lalu lintas yang sudah ada dari jalur Jakarta-Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi tujuan dari tugas besar kali ini adalah pertama memahami kegiatan pelaksanaan girder, dan yang kedua membandingkan pelaksanaan secara umum dengan pelaksanaan proyek KCIC. Oke, next. Jadi mungkin saya akan menjelaskan spesifikasi khusus dari proyek KCIC ini. Proyek ini memiliki ruas Jakarta-Bandung dan konstruksi dimulai dari tahun 2018 dengan prediksi waktu selesai tahun 2021. Nilai kontrak dari proyek ini adalah sebesar $6 juta dan memiliki panjang trase 142,3 km. Dengan frekuensi kereta 100 kereta per hari, kereta ini mampu mengangkut 109.000 orang per hari. Dan waktu tempuh dari Jakarta-Bandung diperkirakan 36 hingga 45 menit dengan kecepatan kereta 350 km per jam. Namun, kecepatan itu akan direduksi menjadi 300 km per jam untuk masalah keamanan. Jam operasional dari proyek ini nantinya ketika selesai adalah pukul 5 hingga 10 malam. Dan terdapat 4 stasiun, yaitu Stasiun Halim, Karawang, Walini, dan Tegaluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi bagaimana proses pelaksanaan girder dari proyek KCIC ini? Yang paling umum yang bisa kita lihat adalah teknologi elevated-nya, yang menggunakan metode erection girder. Jadi kita membuat girder itu di tumpuan. Lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana proses pelaksanaan dari pemasangan girder ini? Yang pertama adalah pembuatan model pengikat besi dan alas girdernya. Lalu kita melakukan pemasangan betisting box girdernya, yaitu bagian di bawahnya. Lalu kita lakukan pengikatan besi. Lalu selanjutnya pemasangan betisting bawah dan besinya. Lalu setelah itu kita melakukan pengangkatan besi itu, besi yang sudah dipasang di betisting bawah tadi. Lalu selanjutnya adalah instalasi betisting dalam. Lalu dilakukan penuangan beton dan batang karet. Di sini dilakukan batang karetnya supaya kita itu bisa menahan dari pengikatan dengan betistingnya. Lalu selanjutnya dilakukan pemeliharaan beton atau curing. Lalu selanjutnya betistingnya diangkat, dilepas. Lalu dilakukan pergerakan girder ke tempat penyimpanan. Lalu dilakukan pengencangan air dari girder yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya dilakukan grouting. Setelah grouting selesai itu kita lakukan penutupan jangkar yang sudah ada sebelumnya. Lalu setelah girder sudah berumur 14 hari di daerah penyimpanan, dilakukan penambahan lapisan cat tahan air supaya dia itu besi-besi yang ada di ujungnya itu nggak mudah nanti karat. Lalu selanjutnya dilakukan uji beban statis untuk menjamin mutu dari box girder yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya dipasang ke tumpuan melalui launcher girdernya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah lokasi proyek dari rencana PT KCIC ini. Jadi, seperti kita ketahui bahwa PT KCIC ini akan bergerak dalam kereta cepat untuk akses menghubungkan dari Jakarta ke Bandung. Maka dari itu, rencana lokasinya yang terjadi adalah dari Jakarta ke Bandung dengan jarak perkiraan 150 km dengan jarak tempuh waktu tempuh hanya 36 menit. Hal ini sangat mereduksi waktu yang biasa dilakukan saat naik kendaraan pribadi atau travel yang berkisar 2 jam atau kereta yang 2,5 jam hingga 3 jam. Hal ini sangat menguntungkan untuk orang-orang yang memang butuh waktu lebih cepat untuk menempuh Jakarta hingga Bandung. Next. Nah, kemudian ini adalah section dari rencana proyek PT KCIC. Jadi, rencana ini dibagi menjadi 3 section dengan 4 stasiun dan 1 depot, di mana hanya ada satu depot yang terjadi, yaitu dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya. Kemudian ada 4 stasiun, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, ada Halim, Karawang, Walini, dan juga Tegaluar. Nah, untuk jarak dari Halim ke Karawang, itu sejauh 41 km, untuk Karawang hingga Walini 55 km, dan Walini ke Tegaluar sejauh 45 km. Nah, di sini untuk stasiun Halim berfungsi sebagai arrival and departure station, begitu pula dengan Tegaluar, karena Halim titik Jakarta dan Tegaluar titik Bandung. Untuk Karawang dan Walini yang berada di tengah sebagai intermediate station. Nah, untuk stasiun Halim ini berada di elevated station, karena seperti dijelaskan oleh teman saya tadi bahwa teknologi yang ingin dikerahkan di sini adalah elevated station, elevated itu. Maka dari itu di Halim berada pada elevated station, dan kondisi wilayahnya juga kurang mendukung untuk ground station karena sudah terlalu banyak untuk di groundnya. Untuk Karawang ground station juga, untuk Walini elevated station, dan untuk Tegaluar ground station. Nah, tipe structure yang ada di proyek ini terdapat 4 jenis. Yang pertama cutting, yaitu untuk sepanjang 19,2 km. Untuk embankment-nya 23,58 km. Untuk tunneling, jadi nanti akan ada tunneling seperti kereta bawah tanah, itu 16,82 km. Dan terakhir, karena teknologi yang paling diusung adalah elevated, maka elevated-nya berada di 58,12% sejauh 82,7 km. Dengan total 142,3 km. Selanjutnya. Nah, ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan pada proyek PT KCIC ini sangat banyak. Tapi untuk mensimplifikasikannya dibagi menjadi 4 bagian besar. Yang pertama struktur, seperti yang sudah dijelaskan tadi mengenai struktur-struktur yang akan dibangun. Kemudian bagaimana relnya, jalurnya, dan bangunan seperti girder ya, tiernya, segala macam. Kemudian untuk arsitekturnya diperlukan untuk tetap mempertahankan estetika dan rencana bagaimana suatu kesatuan sistem kereta cepat ini bisa masih estetik dan bagus. Dan untuk mechanical dan electrical ini berhubungan dengan bagaimana cara sistem kerja di kereta cepat ini, kemudian bagaimana maintenance-nya, bagaimana teknologi dan segala macamnya. Kemudian terakhir surveying untuk mengetahui kondisi lapangan di sebenarnya, kemudian untuk mengetahui landscape dari proyek ini, kemudian untuk survei transportasi, mengetahui apakah dibutuhkan kereta cepat ini, dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, pada bagian ini ada data observasi yang telah kami dapatkan dari berbagai sumber yang kami cari di internet maupun dari literatur lain. Nah, yang pertama, penjadwalan ini hanya dalam prediksi. Kami tidak menemukan PDM atau CPM yang PT KCIC gunakan. Jadi, awalnya rencana ini PT KCIC ini rampung pada Agustus 2019, tetapi akhirnya menjadi Maret 2021 yang sebelumnya sudah sempat mundur juga menjadi 2020. Tapi karena banyaknya kendala dan terutama pada pembebasan lahan, itu terjadi kendala. Maka dari itu pemerintah tapi tetap memberikan deadline pada proyek ini sampai September 2022. Kemudian penjadwalan ini dilakukan sebelum proses pemasangan girder agar mengetahui secara keseluruhan bagaimana proyek ini akan berjalan, keterlambatannya atau kecepatannya dan segala macamnya. Kemudian box girder ini mayoritas diproduksi pada suatu site yang kemudian nanti akan dikirim dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi ada pengecualian pada tempat-tempat tertentu yang memang tidak memungkinkan untuk dikirim. Jadinya untuk seperti Halim itu bisa langsung in situ cash.
Kemudian curing box girder ini menggunakan standar Cina itu selama 56 hari dan pada hari ke-7 dilepas formwork-nya. Menurut pengujian selalu dilakukan setiap girder telah berhasil diproduksi karena apa? Untuk tetap mempertahankan mutu yang direncanakan. Selanjutnya untuk girder launcher, alat pemasangnya itu dapat memasang girder 1-4 box per hari. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proyek ini sehingga bisa cepat selesai dan tetap rampung pada deadline yang diberikan. Maka dari itu proyek ini juga terjadi overtime proyek. Jadi pada hari libur nasional itu tetap terjadi pengerjaan proyek. Progres dari proyek ini telah mencapai 60% per 30 September 2020 kemarin. Pengerjaan intensif ini paling banyak di Halim dan Cikarang. Nah, pada kondisi pandemik ini awalnya sempat terhenti karena memang semua bagian juga terdampak, sempat mati. Sehingga sekarang sudah mulai dipekerjakan lagi, sudah mulai lanjut lagi untuk bisa mengejar ketinggalan waktu yang telah terjadi sehingga tetap September 2022 itu tetap bisa rampung. Dan pemasangan girder ini terlambat karena tier yang terbangun ini baru 1.300 dari yang seharusnya 2.400. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis kami tentang proyek KCIC ini. Nah, jadi yang pertama, dari hasil data observasi yang kami dapat, proyek KCIC itu belum punya jadwal yang pasti. Jadi, deadline-nya tadi pun mundur. Harusnya 2020 jadi 2021, jadi 2022. Dan itu tidak tertulis. Jadi kami tidak menemukan apa seperti Gantt chart atau S-curve-nya atau mungkin CPM PDM-nya sehingga belum jelas dan banyak mundur. Dan yang kedua, tadi sudah dijelaskan bahwa terjadi overtime. Adanya tenaga kerja yang bekerja pada hari libur. Nah, jadi kalau misalnya overtime ini tuh ada kemungkinan si pekerjaannya tidak 100%, tidak kualitasnya kurang baik jadi. Dan masih tentang masalah ketenaga kerjaan. Itu tuh ada karena pandemi COVID-19 ini tenaga kerja dari Tiongkok tuh dia pada pulang. Sehingga ada kekurangan tenaga kerja ahli. Dan terjadi keterlambatan. Nah, yang selanjutnya tuh terkait pemasangan pier yang lebih lama daripada produksi girder. Hal ini jadi karena pembebasan lahan, jadi pemasangan pier itu ada beberapa di stasiun yang belum. Sehingga lebih banyak produksi girder yang dikerjakan dibandingkan pemasangan pier. Nah, terus terkait tadi pembebasan lahan belum selesai, sehingga masih bisa belum dimulai konstruksinya. Dan dalam beberapa lokasi, si girder ini tuh dikerjakannya in situ dalam lokasi tersebut karena beberapa hal mungkin akses atau transportasi yang sulit sehingga dikerjakan in situ. Jadi ada dua ya, ada yang in situ, ada yang pre-batch. Dan terakhir tuh ada pengecekan alat dan proses pemasangan itu udah sesuai teori karena dia relatif singkat. Oke, dari hasil analisis kami ini kami memberikan saran agar si proyek ini tuh bisa lebih baik. Yang pertama tuh kita harus membuat penjadwalannya tertulis maupun molornya cukup lama tapi sebaiknya lebih ditulis lebih jelas sehingga kita bisa tahu kalau misalnya ini terlambat tuh cukup jelas sampai kapan. Dan yang kedua tuh pembebasan lahan yang tadi masalah. Jadi kita tuh harusnya pembebasan lahan dulu sebelum konstruksi, sebelum proyeknya dimulai. Sehingga pada saat konstruksi dimulai tidak akan ada masalah lagi tentang pembebasan lahan. Dan yang ketiga tuh kami menyarankan bahwa tenaga kerja di Indonesia tuh bisa memiliki keahlian yang sama dengan tenaga kerja di Tiongkok. Sehingga harus dilakukan pelatihan dari Indonesia diharapkannya. Dan untuk overtime, kami menyarankan bahwa sebaiknya tambah pekerjaannya dalam proyek tersebut. Sehingga harusnya lebih efektif dalam mengerjakan proyek tersebut. Dan di sini tuh kami lebih menyarankan produksi girdernya tuh seragam aja semuanya pre-batch. Karena dari pre-batch tuh quality control-nya lebih baik dibandingkan yang dari in situ. Dan itu tuh diharapkan dengan pre-batch, kualitas girdernya sama semua. Tidak berbeda-beda. Tidak terpengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di lapangan. Dan saran kami kalau misalnya sudah pembebasan lahan semuanya oke, pemasangan pier itu dan girder sebaiknya secara bersamaan sehingga ini tuh bisa lebih cepat dalam proyeknya. Dan terakhir tuh kalau misalnya yang girdernya
in situ, sebaiknya pemasangan girder itu dilakukan secara bersamaan dengan curing, sehingga ini dapat mempersingkat waktu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, proses pelaksanaan girder pada proyek KCC ini dilakukan dengan menggunakan metode Erickson girder dengan bantuan alat girder launcher. Dan yang kedua, perbandingan antara pelaksanaan girder secara umum dengan proyek KCC telah dijelaskan oleh teman saya pada bagian analisis. Okay, next. Jadi, saran dari kelompok kami untuk pengerjaan tugas besar ini adalah mungkin bisa diberikan data dari perusahaan atau sumber yang kredibel, karena data yang kami peroleh dari internet tidak lengkap dan sulit untuk dicari. Dengan data yang lengkap nanti, mungkin analisis yang dilakukan bisa lebih akurat dan semakin relevan. Jadi, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.